SKP dan evaluasi kinerja ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Jadi Bapak Ibu, ada reformasi pengelolaan kinerja pegawai ASN. Ya, yang pertama dari PP 10.1952 terus ke PP 10.1979, ke PP 46 tahun 2011, kemudian ke PP 30 tahun 2019, kemudian ada lagi dari PP 30 2019 itu ada dua Permenpan. Yang pertama Permenpan 8 tahun 2021, yang mana baru kita terapkan di semester kedua tahun 2021 dan awal tahun 2022. Tapi ternyata baru kita jalankan sekitar 3 bulan, 4 bulan. Kemudian keluar Permenpan baru, Permenpan 6 tahun 2022. Dan ini oleh BKN harus sudah diterapkan pada tahun 2022. Makanya yang kemarin kita buat SKP 2022, nanti kita ulang sesuai Permenpan nomor 6 tahun 2022. Karena untuk syarat kenaikan pangkat dan lain-lain di tahun 2023 dari BKN sudah meminta sesuai format Permenpan nomor 6 tahun 2022. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti sesuai arahan dari BKN. Ya Bapak Ibu, ini perbedaannya dari Permenpan 46 2011 ke Permenpan 30 tahun 2019. Kalau dulu SKP sasaran kerja pegawai, sekarang berubah menjadi sasaran kinerja pegawai. Bapak Ibu, ini perbedaan antara Permenpan 8 tahun 2021 yang sudah kita terapkan di awal tahun dan ini dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Kalau dulu Permenpan 8 2021 hanya mencakup tentang PNS, untuk Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu sudah ASN. Jadi P3K juga wajib menyusun SKP dan evaluasi kinerja, bukan hanya PNS. Ini mungkin perhatian untuk beberapa OPD yang memiliki banyak P3K, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, itu harus mulai sosialisasi karena mungkin beberapa ada yang belum menyusun SKP dan evaluasi kinerja. Kemarin kita sudah sosialisasi untuk P3K yang habis kontrak di tahun 2022. Mungkin nanti dari Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada P3K yang lain untuk segera menyusun SKP dan evaluasi kinerja. Ini Bapak Ibu yang kedua tahapannya. Kalau dulu kita hanya perencanaan kinerja, sekarang harus disusun adalah perencanaan kinerja dan klarifikasi ekspektasi. Ini perbedaannya, klarifikasi ekspektasi. Jadi kalau kemarin tidak ada klarifikasi ekspektasi, nanti Bapak Ibu ketika memprint SKP akan sudah muncul klarifikasi ekspektasi. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan pemantauan pembinaan kinerja pegawai. Kalau yang sekarang sama pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai, tapi ada semacam umpan balik berkelanjutan. Jadi ada umpan balik dari atasan, dari rekan kerja atau penerima layanan. Kemudian di penilaian kinerja meliputi penilaian SKP dan perilaku kinerja. Kalau di Permenpan nomor 6 tahun 2022, penilaian kinerja itu meliputi evaluasi kinerja periodik dan tahunan. Tapi untuk tahun 2022 kita hanya menggunakan tahunan karena tidak memungkinkan untuk membuat periodik. Periodik itu bisa dibuat bulanan atau tribulanan atau nanti semester. Kalau sekarang kita mungkin belum menerapkan, nanti ketika PPP sudah dihubungkan dengan SKP dengan PPKT, kita akan membuat evaluasi kinerja setiap bulan sesuai PPP-nya. Tapi ini masih jangka panjang karena sampai sekarang saja BKN belum
selesai membuat format SKP dan evaluasi sesuai Permenpan 6 tahun 2022. Hanya beberapa kabupaten kota yang menjadi pilot project-nya, dan kita tidak termasuk. Kemudian ini Bapak Ibu perbedaannya lagi, perilaku kinerja kita dulu ada 5 ya, sekarang itu ada 7. Kalau yang CPNS baru mungkin tahu core values ASN, karena dasarnya itu. Ini nanti di SKP yang Bapak Ibu cetak sudah keluar perilaku kinerja. Kalau dulu perilaku kinerja akan keluar di evaluasi, sekarang di SKP sudah muncul. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah menyusun SKP awal tahun kemarin, nanti perbedaannya tidak signifikan. Tinggal nanti mungkin beberapa yang dirubah terus di print, karena kalau dulu hanya di rencana kerja, sekarang di bawahnya sudah ada perilaku kinerja. Gimana? Nah, 2022 kan kita sudah menyusun SKP, tapi pakai Permenpan nomor 8. Di situ baru ada rencana kerja, belum ada perilaku kinerja. Nah, nanti di print ulang, di cetakan yang baru akan keluar perilaku kinerja sesuai core values ASN. Kemudian, kalau dulu standar perilaku kinerja itu ada level 1 dan 7, kalau sekarang tidak ya Bapak Ibu. Jadi nanti tingkatannya adalah seperti ekspektasi pimpinannya seperti apa. Jadi di sini lebih banyak cerita yang bercerita dari pimpinannya atau rekan kerja. Jadi Bapak Ibu nanti yang menilai adalah rekan kerja dan pimpinan di umpan balik maupun di penilaian perilaku kinerjanya. Kemudian ini penilaian kinerja. Kalau dulu kan menggunakan rumus matematika ya, ibaratnya ada angka. Sekarang tidak ada angka ya Bapak Ibu. Jadi bentuknya itu hitungan kuadrat. Nanti akan saya jelaskan cara menghitungnya, karena di capaian kinerja organisasi kita belum bisa menggunakan rumus. Jadi nanti Bapak Ibu saya berikan tutorial untuk membaca kuadrat agar bisa menentukan ini termasuk baik, istimewa atau yang lainnya. Dasarnya yang digunakan adalah IQ. Setiap OPD punya IQ masing-masing ya Bapak Ibu capaiannya. Itu tergantung OPD masing-masing. Kemudian nilai RB. Nilai RB karena belum semua OPD memiliki nilai, jadi kita akan menggunakan nilai RB secara general Kabupaten Kebumen, yaitu baik. Jadi nanti karena nilainya baik, tidak mungkin akan ada nilai yang istimewa. Kemarin saya melihat sedikit, ada yang sudah membuat ada yang istimewa. Mungkin itu nanti perlu diperbaiki. Kemudian untuk SKPCF dan angka kredit, kita kemarin untuk jabatan fungsional itu kan masih tercantum angka kredit. Dan kita kegiatannya sesuai dengan kegiatan di masing-masing aturan di Permenpan masing-masing. Kalau sekarang tidak, jadi bisa lebih general. Kalau dulu kita terikat di butir-butir kegiatan, sekarang tidak. Jadi mungkin kalau dulu bisa CF itu bikin SKP mungkin 20 ya. Kalau sekarang mungkin bisa lebih general, 5 atau 10 itu sudah cukup mewakili. Ini kan semua OPD ada CF-nya ya. Perlu diperbaiki semua, disampaikan kepada jabatan fungsional bahwa kreatif sudah tidak diperlukan di SKP. Ya, ini Bapak Ibu, SKP itu sesuai Permenpan ada 2 model, kuantitatif dan kualitatif. Kita menggunakan yang termudah. Nanti yang di format yang ada di sini itu model kuantitatif. Jadi kalau Bapak Ibu belajar sendiri di Permenpan, tidak usah membaca yang kualitatif, nanti bingung sendiri. Cukup satu saja juga mungkin sudah bingung ya. Jadi kita pokoknya fokus ke model SKP yang pendekatan kuantitatif.
Ini Bapak Ibu ya, untuk menentukan evaluasi kinerja kita dimulai dari penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Jadi seperti SKP-nya. SKP dibuat oleh masing-masing PNS. Kemudian nanti ada umpan balik. Umpan balik itu sebenarnya lebih ke SKP yang penilaiannya periodik. Jadi nanti baru jalan 1 bulan diberikan umpan balik oleh atasan, kurangnya apa bisa diperbaiki di bulan berikutnya. Itu nanti ke depannya seperti itu. Kemudian setelah diberikan umpan balik di akhir tahun kita akan dievaluasi kinerjanya. Setelah dievaluasi itu akan muncul nilai. Dari nilai itu bisa ditentukan dia akan mendapat penghargaan atau sanksi. Ini gambaran untuk penilaian evaluasi kinerja yang periodik. Akan bisa dibuat bulanan, berbulanan, atau nanti 1 semester. Tapi kita belum sampai sejauh ini karena kita baru mengajari tahun 2022 terlebih dahulu. Ya. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri kalau harus ASN, mungkin beberapa PNS yang baru itu pasti sudah tahu ini semuanya akan muncul otomatis di SKP Bapak Ibu karena sudah kita buatkan template, jadi Bapak Ibu tidak usah tulis satu-satu, ketika mencetak langsung sudah keluar core value seperti ini. Ya, ini Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu perbedaannya apa dengan SKP yang sebelumnya? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya? Perbedaannya adalah kalau dulu tidak ada perspektif. Jadi ini khusus buat eselon 2, camat, kepala UPT, kepala puskesmas, itu bisa menggunakan format yang seperti ini. Rencana hasil kerja sama seperti yang kemarin kita susun, indikatornya sama, targetnya sama. Perbedaannya adalah ada tambahan perspektif. Jadi nanti tinggal menambahkan perspektif. Jadi ada 4 perspektif: penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, dan anggaran. Yang wajib ada untuk JPT atau unit kerja mandiri adalah anggaran. Kemarin belum ada, nanti ditambahkan terkait anggaran. Karena ini wajib ada. Sudah, bisa dilanjut? Ya, saya ulangi sekali lagi nih Bapak Ibu. Jadi ini SKP untuk JPT atau eselon 2, camat, kepala puskesmas, intinya yang merupakan kepala unit mandiri. Kalau dulu tidak ada perspektif, nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan perspektif. Itu termasuk perspektif mana? Bisa dipelajari di SE. Kita sudah jelaskan perspektif itu apa saja. Yang perlu ditambahkan adalah perspektif dari segi anggaran. Karena kemarin belum ada. Ini wajib ada. Wajib nih Bapak Ibu, artinya yang lain itu boleh iya boleh enggak, tapi yang anggaran wajib ada. Kalau belum, bisa dibuat kalimat Bu. Jadi anggaran itu bukan tentang angka Bu. Bisa dibuat kalimat. Intinya terkait efisiensi anggaran atau apa, yang penting terkait anggaran perspektifnya. Ya. Kemudian ini format SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Ini sama. Untuk yang jabatan administrasi sama.
Yang berbeda adalah jabatan fungsional. Dulu terselip ada kolom angka kredit. Ya. Sekarang hilang. Tidak ada. Jadi kalau dulu juga harus meliputi 3, kualitas, kuantitas, dan waktu. Sekarang tidak. Boleh 3-3-nya, boleh salah 1, boleh salah 2. Jadi tidak wajib dalam satu rencana hasil kerja itu harus 3 aspek, tidak. Bisa salah 1 atau salah 2-nya. Iya, pilihan. Kemudian yang fungsional itu yang perlu saya tekankan adalah kemarin kita kalimatnya pasti mengikuti butir-butir kegiatan, yang ini tidak bisa Bapak Ibu. Silakan dibuat lebih general, itu lebih mudah, memudahkan yang pejabat fungsional. Kalau memang ada yang mau tetap, ini monggo, tapi saya menyarankan yang lebih mudah. Ya. Yang perilaku kinerja tidak akan saya jelaskan karena sudah ada nanti otomatis. Di Bapak Ibu, di perilaku kinerja ini ada ekspektasi khusus pimpinan. Ekspektasi khusus pimpinan ini bisa diisi, bisa tidak. Jadi yang seharusnya mengisi itu pimpinannya, tapi sistemnya kita belum sampai di situ. Jadi Bapak Ibu bisa diskusi dengan pimpinan. Apakah pimpinan punya ekspektasi khusus pada kita? Nanti tetap kita yang mengentry, bukan pimpinan. Kalau dulu penilaian itu kan pimpinan langsung bisa mengisi. Sekarang tidak. Iya, diskusi sendiri terus nanti yang nanti Bapak Ibu. Ini ekspektasi khusus pimpinan bisa iya, bisa tidak. Kalau Bapak Ibu mau lihat di contoh juga bisa. Enggak, ini untuk semuanya. Semua. Nah, ini kemarin tidak ada ya Bapak Ibu, lampiran sasaran kinerja pegawai. Ini dulu tidak ada. Ini nanti dibuat. Jadi sumber daya ini Bapak Ibu tuh membutuhkan apa? Misalkan bisa dari aspek sumber daya manusianya, butuh ahli IT atau butuh apa? Kemudian bisa lihat dari satgasnya, butuh apa? Kemudian bisa melihat dari apakah perlu pendampingan pimpinan, atau bisa melihat dari peralatan kerja. Misalkan prakom, mereka butuh komputer mungkin yang speknya lebih tinggi ya daripada yang lain, itu bisa dicantumkan di sumber daya. Kemudian kedua ada skema pertanggungjawaban. Jadi ini seperti jadwal Bapak Ibu untuk melaporkan perkembangan pekerjaan Bapak Ibu kepada atasan. Bisa nanti progres hasil kerja dilaporkan setiap bulan, bisa seperti itu. Atau Bapak Ibu yang rajin progres hasil kerja dilaporkan setiap minggu, itu juga bisa. Itu tergantung Bapak Ibu mau melaporkan pekerjaannya kepada atasan setiap bulan, minggu, atau 2 bulan atau 3 bulanan, silakan. Sudah? Yang ketiga, konsekuensi. Konsekuensi ini bisa positif, bisa negatif. Misalkan yang positifnya, jika memenuhi ekspektasi pimpinan maka akan diprioritaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi, ya, mengikuti diklat. Misalkan jika tidak memenuhi ekspektasi pimpinan maka akan dimagangkan ke OPD mana ya, gitu, biar dia lebih belajar. Dimutasi tuh. Oke. Mungkin ini umpan balik, tapi nggak lupa. Ya. SKP-nya sudah, kita beranjak ke evaluasi kinerja Bapak Ibu. Pertama kita ke pejabat penilaian kinerja.
Kalau kemarin yang punya UPD semuanya ditarik ke dinas, ke UPD, sekarang tidak. Jadi yang pimpinan unit kerja mandiri misalkan ada UPT Disrinda, itu nanti penilaian kinerjanya kepala Disrinda. Kalau puskesmas kemarin kapus mungkin di Kabin, ini nanti kapus ke kepala. Jadi hanya yang tanda tangan nanti di SKP maupun evaluasi itu hanya 2 jenjang, yaitu PNS-nya ASN, maksudnya ASN atau pejabat penilai kinerjanya. Yang tanda tangan hanya 2 orang. Kalau dulu kan yang tanda tangan 3, ada atasan penilai kinerja, sekarang tidak. Ini Bapak Ibu, ini yang tadi saya jelaskan. Yang pertama untuk evaluasi kinerja, yaitu kita menetapkan kinerja organisasi. Kemudian menetapkan pola distribusi. Yang terakhir baru menetapkan predikat kinerja pegawai, predikat kinerja kita. Ini Bapak Ibu contoh capaian kinerja periodik organisasi, ada istimewa, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kemudian pola distribusi akan sama dengan capaian kinerja. Kemudian predikat kinerja juga menggunakan kuadran. Tapi untuk predikat kinerja Bapak Ibu tidak usah berpikir terlalu keras, karena nanti otomatis. Jadi predikat kinerja pegawai itu nanti ketika nilai hasil kerja sesuai ekspektasi pimpinan, kemudian perilaku sesuai ekspektasi pimpinan, berarti tinggal ditarik, berarti nilainya baik, itu otomatis. Yang tidak otomatis adalah capaian kinerja organisasi, karena yang tahu itu adalah Bapak Ibu sendiri. Ini Bapak Ibu, capaian kinerja akhir organisasi bisa dilihat dari IKU dan RB. Karena kita RB-nya adalah nilainya baik, jadi pasti nilainya hanya 3 miliar. Butuh perbaikan baik atau baik. Yang kemarin mengisi istimewa, silakan nanti diperbaiki. Jadi nanti RB-nya baik. Tinggal nanti IKU masing-masing OPD itu apa. Kalau IKU-nya di bawah ekspektasi, berarti nilainya butuh perbaikan. Nanti Bapak Ibu memilih yang butuh perbaikan. Kemudian jika sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, berarti nanti nilainya baik. Kalau yang ini Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Jadi harus melihat kuadran. Kemudian ke pola distribusi pegawai. Pola distribusi juga nanti otomatis disimpang ketika capaian kinerja organisasi baik, pasti pola distribusinya juga akan baik. Kemudian untuk yang predikat kinerja, ini nanti otomatis yang menilai atasan ya Bapak Ibu. Jadi atasan yang menilai pekerjaan Bapak Ibu itu sudah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Ini bentuk pola distribusi, nanti otomatis sudah ada di simpel. Kemudian ini penjelasan tentang di atas ekspektasi itu yang seperti apa sih? Sesuai ekspektasi itu seperti apa? Dan di bawah ekspektasi itu seperti apa? Nanti bisa disampaikan kepada atasan Bapak Ibu. Jadi biar yang menilai atasan Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah menyusun evaluasi yang tadi, sudah keluar predikat, akan keluar dokumen penilaian. Ini nanti otomatis Bapak Ibu, semuanya otomatis. Yang tidak adalah catatan atau rekomendasi. Catatan atau rekomendasi ini intinya adalah
ditulis untuk memberikan perbaikan Bapak Ibu ke depan. Kalau rekomendasi misalkan Bapak Ibu itu nilainya baik 2 tahun berturut-turut, mungkin bisa direkomendasikan untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Atau ternyata nilainya sangat kurang 2 tahun berturut-turut, bisa direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi atau catatan agar Bapak Ibu ke depan bisa lebih baik lagi. Sampai sini sudah pusing? Pusing? Kita praktek saja. Ya, sudah buka laptop masing-masing? Sudah buka e-personal masing-masing? Belum? Oke, kita tunggu. Bapak Ibu sudah membuka simbol e-personal masing-masing? Ada yang belum? 2022 ya Bapak Ibu.
Sudah Bapak Ibu, sudah semuanya? Oke, kita masuk di edit ya, semuanya sudah bisa ya? Ada yang belum masuk personal? Oh, ada yang belum? Ya, kita harus terang nih. Sudah nggak sih? Edit dulu. Sudah, sama ya seperti dulu. PPK-nya diklik. Sudah, kesasaran kinerjanya diklik. Ini sasaran kinerjanya Bapak Ibu. Yang kemarin sudah entry, pasti di bawahnya ada. Sudah ada. Yang belum entry, sudah bikin nanti. Naik berarti. Ya. Ini kalau sudah betul, sudah tidak usah diapa-apakan. Sudah. CRT itu nanti angkanya langsung hilang otomatis. Kolom itu hilang. Tinggal nanti disesuaikan yang CRT, silakan disesuaikan mau diganti atau tidak. Diganti boleh, tidak boleh. Tapi lebih mudah ketika general. Sudah, kalau tidak ada perubahan tidak usah diganti. Kecuali yang JPT ya. Yang JPT itu masih ada perubahan karena kemarin tidak ada tulisan perspektif. Ini ada. Selain yang JPT sama pimpinan unit kerja mandiri, tidak usah diganti, tidak apa-apa. Kemudian klik perilaku kinerja. Biayanya nanti diisikan oleh yang calonnya di. Ini ekspektasi khusus pimpinan. Ini bisa diisi, bisa tidak. Ekspektasi khusus pimpinan bisa diisi, bisa tidak. Kalaupun mau mengisi mencontek-contek juga tidak masalah. Ini nggak baik-baik daripada ditulis lebih baik nyontek. Nggak usah dipikir terlalu jauh. Kita mau ngejar nih. Ini udah 2023, kita masih bicara 2022. Kita kejar. Pilihannya mau lihat contoh atau mau dikosongkan? Silakan Bapak Ibu yang menentukan mau dikosongkan atau diisi. Karena saya contoh jadi saya harus diisi. Kemudian jika sudah nanti ini ya Bapak Ibu ekspektasi khusus pimpinan. Kalau SKP kita menulis 1 disimpan, 2 simpan. Ekspektasi khusus pimpinan tidak. Bapak Ibu kalau mau isi, yang mau diisi semuanya. Silakan satu lagi di sini. Simpannya cuma 1. Ulang lagi, baru jalan satu lama belum ada nih. Oke, kita ulang.
Klik SKP. Sasaran kinerja. Sudah? Sasaran kinerja itu. Nah ya. Ini ya Bapak Ibu, klik di kotak sasaran kinerja kalau Bapak Ibu mau mengentri SKP-nya. Ini tulis satu simpan seperti itu. Sudah? Bisa ya. Kemudian nomor naik posisi. Setelah mengisi SKP-nya, kita klik perilaku kinerja. Perilaku kinerja seperti yang sudah saya jelaskan sesuai core values ASN ada 7 Bapak Ibu. Ini ada ekspektasi pimpinan. Bisa diisi, bisa tidak. Tapi saya sarankan 2023, SKP 2023 untuk diisi. Tapi yang 2022 terserah Bapak Ibu, karena kita baru percepatan. Kalau mau mengisi boleh melihat contoh saja bisa, copy paste ya itu. Kemudian kalau yang ini kita tidak mengisi satu simpan tidak. Diisi yang mau diisi sampai bawah. Yang mau diisi misal mau diisi nomor 6 aja juga apa-apa, mau diisi semuanya juga boleh. Nanti baru simpan. Nih contohnya saya hanya mengisi nomor 1, 3, 4 dan 7. Yang lain nggak tak isi. Itu contoh aja. Dicontoh aja. Yang ada dicontoh. Enggak semuanya nggak apa-apa. Nah, 1, 2 ya itu sama. Sudah? Naik posisi. Ini sudah ya, perilaku kinerja ya. Pencet sasaran kinerja lagi. Sudah? Yang belum di entry sama sekali adalah lampiran SKP. Ini pasti belum ada. Ya, kalau ini Bapak Ibu kan lampiran SKP itu ada 3 jenis. 1 sumber daya, 2 skema pertanggungjawaban, 3 konsekuensi. Nanti Bapak Ibu memilih. Nyontoh saja tidak boleh, ngomong. Enak banget ya nyontoh kan? Gak usah dibikin begini. Ada. Sudah, kalau ini isinya satu-satu. Sumber daya, 1 butuhnya apa? Misalkan perlu satuan IT yang memadai untuk dukungan sarana prasarana IT yang memadai. Kalau nggak punya IT kan kita bingung juga mau ngetik apa. Ini salah satu contoh sumber daya. Ini contoh skema pertanggungjawaban. Progres hasil kerja dilaporkan setiap bulan. Karena saya nggak sanggup kalau setiap minggu. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang sanggup tidak masalah ditulis setiap minggu. Kemudian konsekuensinya, jika target sesuai dengan ekspektasi pimpinan maka akan diprioritaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi atau diklat. Ya, klik lagi di sisi sasaran kinerja.
apa? Jadi Bapak Ibu saya ulangi sekali lagi, di sasaran kinerja itu yang perlu jadi perhatian Bapak Ibu, pengisian sasaran kinerjanya, pengisian ekspektasi pimpinan di perilaku kinerja. Ketiga, lampiran SKP. Sudah? Kalau ini sudah diisi, Bapak Ibu bisa klik cetak SKP dulu. Ya. Cetak SKP dulu. Ya, dicetak SKP ini ke bawah. Kalau kemarin kan hanya di kinerja utama sampai tambahan, terus ke bawah tambahan. Nah, sekarang tambahannya adalah perilaku kerja. Kemarin tidak ada, sekarang ada. Ini otomatis Bapak Ibu tidak usah menulis. Ya, nggak usah bingung dan nggak usah menulis. Sudah di print, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh kasih ini boleh? Tidak. Jadi kalau ekspektasi pimpinan ditanyakan secara ibaratnya manual ya, kayak manual terus diketikkan kita yang tidak. Iya, maka yang dinilai. Sudah, kalau sudah cetak SKP bisa cetak lampiran SKP. Ya. Ini bentuknya seperti ini juga dimintakan tanda tangan. Jadi ada dua nanti yang dimintakan tanda tangan di SKP. Satu SKP-nya, dua lampiran SKP. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa berlanjut? Ya, ke evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sama seperti dulu, seperti BPKP. Sudah tahu semuanya kan isinya edit. Misalkan nih diisi edit, nanti akan muncul di atas. Bapak Ibu tinggal mengisi capaiannya. Sama kan seperti isi BPKP? Sama. Ya. Intinya diedit, terus diisi capaiannya, terus nanti kalau ada umpan balik silakan diisi umpan balik. Realisasi. Ini kalau direalisasi diusahakan ada umpan balik Bapak Ibu. Umpan balik dari atasan. Terus kalau sudah disimpan, umpan balik ada di bawah sendiri ya Bapak Ibu. Sudah, nanti tinggal berlanjut terus. Misalkan ada 10 SKP yang Bapak Ibu tulis, berarti Bapak Ibu harus klik edit, ngisi capaian, ngisi umpan balik, simpan. Klik edit, ngisi umpan balik, ngisi simpan. Berarti kalau punya SKP 10, logikanya harus mengisi 10 di evaluasi kinerjanya. Sampai sini tidak ada pertanyaan ya, karena sama. Ini sama dengan BPKP yang kemarin. Oke, kalau sudah, kita klik evaluasi perilaku kinerja. Sudah? Ini oh ya, kalau yang bukan eselon 2 atau kepala ini biaya ditulis oleh Bapak Ibu. Kalau tidak diisi 0 nanti tidak disimpan. Jadi diisi 0 bawahnya 0 lagi. Kan ada 2 nih. Diisi 00 nanti simpan. Kalau tidak nanti tidak bisa tersimpan.
Kemudian yang kedua ini umpan balik perilaku kerja. Ini harus diisi. Diusahakan diisi. Nanti sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah melihat surat edaran ataupun materi sosialisasi yang kita kirim melalui letter, di situ ada contohnya. Kalau sudah lihat itu ada contohnya. Silakan Bapak Ibu kolaborasikan kalimat biar antara satu dan yang lain mungkin tidak sama. Sudah? Sudah, ini harus terisi semua sampai nomor 7. Nanti kalau sudah, simpan. Kalau sudah dievaluasi perilakunya aja, klik lagi positif. Akan keluar di sini. Umpan baliknya sudah muncul, berarti itu sudah tersimpan. Bisa klik evaluasi kinerja lagi. Positif, bisa klik evaluasi kinerja. Yes. Tadi sudah di evaluasi kinerja sudah diisi. Evaluasi perilaku kinerja sudah diisi. Berarti ada capaian kinerja yang belum diisi. Kita klik capaian kinerja. Capaian kinerja organisasi seperti saya tadi sampaikan kepada Bapak Ibu baru membaca kuadran secara manual. Jadi di sini itu sudah ada hasilnya. Coba pilihannya. Ya, ada 5. Tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, karena RB-nya Kabupaten Kebumen adalah baik, jadi pilihannya yang baik dan butuh perbaikan. Silakan dilihat itu masing-masing. Kalau tidak tahu mungkin bisa tanya ke perencana masing-masing. Mereka pasti update itu masing-masing. Kemudian nanti ditentukan mereka di kuadran berapa. Seharusnya satu OPD sama. Karena itu kan ilmu OPD. Jangan sampai ada si A di OPD A dan si B di OPD A, kemudian nilainya berbeda. Satu butuh perbaikan, satu baik. Harus sama ya Bapak Ibu. Silakan dikoordinasikan internal. Nilai kita termasuk capaian organisasi yang mana? Sudah? Kalau sudah ini tinggal memilih ya. Kemudian rating hasil kerja. Ini Bapak Ibu meminta penilaian dari atasan. Jadi pekerjaan kita itu sudah sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Pasti cari aman ya, sesuai ekspektasi. Ya, klik sesuai ekspektasi. Kemudian ada perilaku kinerja. Ini juga bisa ditanyakan kepada atasan. Milih yang mana? Misalkan sesuai ekspektasi aja. Ya. Nah, rekomendasi pimpinan seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa berupa catatan perbaikan untuk kita ke depan, atau rekomendasi kita untuk dapat diprioritaskan untuk mengikuti talent pool, atau dapat diprioritaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Itu silakan diisi. Kemudian nanti disimpan. Sudah kemudian disimpan, maka akan keluar predikat kinerja pegawai. Jadi nilai Bapak Ibu yang terpakai ini yang terakhir. Nilai predikat kinerja pegawai.
Enggak, itu otomatis kita sudah buatkan sistem. Kurva di mana? Kurva ada di SD. Mana ini ya? Pola distribusi. Itu harusnya kalau udah disebutkan. Ya. Kalau sudah, naik lagi di sini. Ini yang terakhir, dokumen evaluasi kinerja. Ini langsung dicetak ya Bapak Ibu, yang dokumen. Dicetak itu nilainya. Iya, jadi kalau dulu kita ada angka ya Bapak Ibu, angka 89, 84 atau berapa. Ini tidak ada nilainya, jadi langsung baik, kurang baik, atau seperti apa kayak gitu ya. Ini otomatis. Sudah? Jadi Bapak Ibu, sampai sini ada yang sudah paham? Yang perlu diprint ada berapa? 1 SKP, 2 lampiran SKP, 3 evaluasi kinerja, 4 dokumen evaluasi kinerja. Jadi ada 4. SKP Bapak itu satu bendelnya itu ada 4. SKP, lampiran SKP, evaluasi kinerja, dan yang terakhir dokumen evaluasi kinerja. Kalau dulu Bapak Ibu setelah selesai membuat ini hanya dilaporkan ke Kasubag Umum Kepegawaian masing-masing, kalau sekarang harus dilaporkan ke BKP SDM, karena kita juga harus melaporkan kembali maksimal tanggal 31 Januari. Lama loh. Ini baru tanggal 11, masih ada 20 hari. Ya Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Nanti yang jadi perhatian Bapak Ibu adalah beberapa mungkin ada PNS yang terkena hudis. Logikanya nilainya dia harusnya tidak baik. Kalau dia baik, nanti dia bisa naik pangkat dan lain-lain. Padahal ada aturan, kalau terkena hudis, biasanya tidak bisa naik pangkat dulu. Ini harus dipertimbangkan, harus diperhatikan juga. Iya. Ya, ada pertanyaan?
Ya. Enggak, semuanya. Kita harus laporan ke PH. Dokumen Pak, nggak usah nggak bawa. Ya, dia mau itu gimana? Oh iya Bapak Ibu, saya lupa ada poin penting. 2022 itu pasti ada yang berpindah-pindah. Ya, kok nggak ada yang tanya Bapak Ibu? Coba saya ingat gimana coba. Jadi untuk Bapak Ibu yang berpindah-pindah, misalkan ada PMSA di kecamatan, awal tahun dia bikin SKP, sudah bulan Maret dia berpindah ke dinas kesehatan, berarti dia bikin SKP ulang di dinas kesehatan disesuaikan dengan jabatannya. Kemudian dia pindah lagi ke BKPSDM mungkin bulan Agustus, berarti dia bikin SKP lagi di bulan Agustus. Dia bikin 3 SKP. Tapi penilaiannya bikinnya 1. Di tempat terakhir tinggal ditambahkan dengan capaian yang di OPD AB. Jadi ngentri ulang, kan sudah ngeprint, dia di OPD A ngeprint, sudah jadi 1 SKP. Dia pindah ke OPDB, dia ngeprint, dia bikin 2 SKP. Dia pindah ke OPD C, dia ngeprint lagi, jadi punya 3 SKP. Yang ya SKP-nya saja, yang tersimpan otomatis SKP yang terakhir. Ketika mau evaluasi, yang ada pasti evaluasi yang terakhir. Ini nanti ditambahkan dengan yang di OPD A dan B. Evaluasinya. Jadi SKP-nya kalau dia pindah 3 kali berarti dia punya 3 SKP. Evaluasinya cuma punya 1 di OPD terakhir yang tanda tangan di tempat terakhir, tapi dengan ditambahkan hasil evaluasi dari OPD A dan B digabung. Enggak menilaikan, tapi kan capaiannya kan tahu. Dia kan sudah bekerja, dia bekerja 3 bulan, pasti kan dia tahu capaiannya dia berapa. Yang dimasukkan capaiannya. Kalau ekspektasi pimpinan yang tahu kan pimpinan yang saat itu sedang jadi atasannya. Halo? Ditambah saja. Jadi kalau evaluasi kinerja klik, otomatis dia tersimpan yang di OPDC. Tinggal ditambahkan nanti di awal, di SKP awal itu ditambahkan. Nanti nggak usah pakai SKP-nya, itu cuma buat nyentrik evaluasinya saja. Ya, sampai sini sudah paham. SKP-nya 3, evaluasinya cuma 1. Apanya? 87 Pak? Enggak.
Tidak ada penilaian di OPD A, B, tidak ada. Penilaiannya cuma di OPD C yang terakhir. Tapi di situ sudah include termasuk capaian kerjanya dia selama di OPD A dan B. Nanti ngentri nambah. Praktek acara langsung deh daripada di demo. Praktek acara caranya aku nanti ya Mbak, sekarang saya mohon diperjelas terkait dengan OPD yang pejabatnya ganti-ganti ya. Ini terjadi di bagian kesra. Kesra itu Pak Musinul pada saat Januari sampai Maret itu belum disusun SKP tapi sudah pindah ke Dinsos. April sampai dengan November di Dinsos SKP-nya sudah di sana. Nah sementara Desember pindah ke Salagi. Nah ini untuk SKP-nya, apakah SKP yang sudah ada yang bawaan dari Dinsos itu tinggal ditambahi SKP yang ada di Kesra? Apakah dihapus? Nah, untuk penilaian nanti jelas nanti untuk penilaian yang terakhir. Nah, terkait dengan SKP-nya itu, tadi yang tanya cara penilaian seperti apa? Nah, kalau saya menanggapi terkait dengan SKP yang sekarang peralihan antara PP 8 2021 dengan 6 2022 itu kalau di kami untuk fungsional tertentu jelas nanti mengentri mau mengganti semuanya. Karena yang ada di situ itu sesuai dengan analis jabatannya, bukan kegiatan yang ada di situ. Itu. Nah, terkait dengan perhitungan ini tadi saya sedikit sudah mengikuti, insya Allah tidak ada masalah. Jika nanti ada masalah, saya kembali dengan Mbak Sekar. Nah, yang saya jadi masalah itu pindah-pindah setahun 3 kali, keluar 1 kali, masuk 2 kali. Nah ini yang dipakai itu SKP-nya yang jelas masuk ke sini itu bulan Desember. Apakah mencantumkan semua kegiatan yang ada di Kesra dari Januari sampai dengan Desember atau hanya sebagian? Terima kasih. Ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Jadi pertama di Kesra, kemudian Dinsos, kemudian kembali ke Kesra. Berarti dia punya 3 SKP. SKP di Kesra dibuat segera. Sudah di Kesra sudah nih. Jabatannya kan Kabal Kesra. Kemudian dia kan tidak mungkin dia menduduki jabatan sekretaris Dinsos di situ ada pekerjaan Kabal Kesra. Karena SKP kan harus relate sama jabatan. Jadi dihapus, ngentri ulang, dihapus, ngentri ulang sebagai sekretaris dinas sosial. Ya kan, Dinsos kita sebutkan. Sudah terakhir di Kesra, kembali lagi ke Kesra. Cuman ini karena jabatannya yang A-nya sama, jadi kan tinggal penambahannya gitu. Karena ini sama. Dibuat berarti, bikinnya tetap 3 SKP. Cuman itu mungkin jadi hanya 2 macam, karena satu jabatannya tuh ada 2 jabatan sama. Kalau yang nanti ada 3 jabatan yang sama, ada 3 jabatan berbeda, berarti kan dia nambahinnya di 2 item jabatan yang sebelumnya. Dihapus bukan ditambah, karena yang namanya SKP itu harus relate dengan jabatan. Sudah ini nanti bisa koordinasi dengan posisi, kembalikan posisinya, janjian berapa hari, harus ada target, janjian berapa hari nanti dikembalikan ke Dinsos, untuk entry yang di Dinsos, itu nanti dikembalikan lagi ke Dinsos. Terima kasih Mbak Nas. Terkait dengan teman rekan kerja kami
itu cuti sakit sudah hampir 1 tahun. Ini nanti perlakuan SKP-nya seperti apa itu? Termasuk evaluasi kinerja. Nanti mau. 1 tahun. Iya. Itu sudah diuji ke Pak. Kemarin kami sudah membuat untuk rekomendasi pemeriksaan ke BKD, tapi sampai saat ini belum ada jawabannya. Mohon maaf ya Mas, jadi kalau yang terkait itu mungkin perlu kami konsultasikan karena di Permenpan nomor 6 tahun 2022 yang tidak wajib mengisi SKP adalah orang yang PNS yang sedang diberhentikan sementara. Biasanya yang kena kasus itu diberhentikan sementara. Kemudian PNS yang sedang mengambil masa persiapan pensiun, dia tidak wajib menyusun SKP. Dan satu lagi, cuti di luar tanggungan negara yang disebutkan di Permenpan itu. Jadi yang terkait ini mungkin perlu konsultasikan lagi Pak. Ya Bapak Ibu, mungkin jadi perhatian ya Bapak Ibu, hanya ada 3 ASN yang tidak wajib menyusun SKP maupun evaluasi kinerja. 1, PNS yang diberhentikan sementara. 2, PNS yang cuti di luar tanggungan negara. Dan ketiga adalah PNS yang sedang mengambil MPP, biasanya 1 tahun sebelum pensiun. Ya, selain itu saya belum bisa menjawab karena perlu kami konsultasikan. Karena di Permenpan hanya membunyikan 3 itu yang tidak wajib isi SKP maupun evaluasi kinerja. Ya, ada lagi Pak. PNS yang tugas belajar itu bisa dilihat di surat edaran. Jadi PNS yang tugas belajar itu selain mengisi sesuai fungsi jabatannya, dia juga bisa menambahkan atau bukan bisa, wajib menambahkan target IPK, indeks prestasi. Di situ sudah di SE itu sudah dibunyikan standarnya berapa. Itu harus dibunyikan. Nah, nanti di capaiannya itu juga harus dibunyikan IPK-nya yang keluar berapa, realnya berapa. Kalau itu IPK-nya masih di bawah standar yang ditentukan Permenpan, otomatis harus ada umpan balik dari atasan agar bisa mengejar target sesuai standar dari Permenpan. Mungkin bisa dilihat di contoh ya Pak, di SE juga sudah ada. Mbak sekarang kemarin waktu Pak Heru daftar itu ya, saya katanya ditambahkan itu Mbak. Jadi katanya tidak ditambahkan ya, gitu. Oke, saya ulangi lagi, berarti saya bikin yang Pak Sidi dapat lapor, terus print, saya bikin lagi ke Deputi Sekretaris Dinas. Iya. Dan nanti yang terhapus pertama tadi, apakah akan muncul? Tidak akan muncul, makanya perlu di-edit ulang. Ketika akan mengetik evaluasi kinerja, yang muncul otomatis SKP yang terakhir. Misalkan sebagai sekretaris DPRD SP itu punya 5, sebagai kabang kapol itu punya 3, misalkan ya, ini hanya misalkan. Otomatis yang tersimpannya yang terakhir. Di evaluasi kinerja yang di-edit itu pilihannya ada 5. Nah itu ketika membuat evaluasi, ini di-print. Di entry ulang yang 3 sebagai kabang kapol itu di entry ulang. Karena sistemnya memang seperti itu, harus di entry ulang. Dimasukkan capaiannya sampai sebelum menjadi sekretaris DPRD SP. Iya, berarti capaiannya itu anggarannya terserah berapa di tahun itu ya? Iya, yang sekarang lebih ke capaian kan. Apa? Soalnya ada tulisannya biaya di kolom. Kalau biaya itu kan hanya untuk yang JPT atau pimpinan unit bersama diri. Selain itu tidak usah. Ada lagi? Kenapa? Bulan depannya pensiun. Tahun 2022 pensiun belum.
yang SKP 23. Monggo saya nggak bisa bilang tidak. Karena saya PKP SDM, jadi saya kalau ditanyakan normatif, iya. Ada lagi? Oke, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Jadi Bu Sekar, di kami kan ada yang terkena BIS di tahun 2022. Di sana sudah ada proses di inspektorat dan sudah ada RTL, rencana tindak lanjutnya. Tapi setelah RTL ini belum ada jawaban lagi, itu bagaimana penilaiannya? Budisnya belum turun. Budisnya yang tahap pertama itu budis untuk melakukan tindak lanjut itu sudah ada. Tapi setelah dilakukan tindak lanjut kan belum ada jawaban lagi. Nyata-nyata salah atau tidak? Nyatanya salah atau tidak? Karena kan itu terkait perilaku kinerja. Ya, itu RTL-nya hanya berbunyi untuk dilakukan pembinaan oleh kepala bidang seperti itu. Mungkin nanti bisa, tetap nilainya nggak mungkin dia sesuai ekspektasi kan? Mungkin perlu dikoordinasikan juga dengan inspektorat hasilnya seperti apa untuk GPS-nya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah? Bisa ditutup? Sudah? Sudah ya Bapak Ibu? Gimana? Evaluasi ini ditambahkan berarti yang menambahkannya mulai dari SKP-nya. Di kolom SKP yang ditambahkan. Hah? Bapak Ibu, halo. Sudah ngantuk? Oh, sudah pusing? Perlu makan siang sepertinya ya? Bisa ditutup? Bisa? Oke, Bapak Ibu. Sudah? Bisa saya bicara? Halo?